Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari keluarga GPD LSAD Magelang. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari terus alami pembaharuan di dalam Tuhan setiap hari. Dan mari kita renungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Hari ini pembacaan kita ada di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-7. Ibrani pasal yang ke-7 saya akan membacakan ayat 26 dan 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa-dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Puji Tuhan, firman Tuhan hari ini saya beri tema Imam Besar yang Sempurna. Imam Besar yang Sempurna. Kalau kita mengobservasi, menyelidiki, mempelajari dari ayat yang sudah saya bacakan di dalam Ibrani pasal 7 ayat 26 dan 27, apa yang disampaikan, apa yang dituliskan di dalam ayat-ayat tersebut, yaitu intinya tentang imam besar yang sempurna. Seperti apa? Bagaimanakah imam besar yang sempurna? Kita sudah membaca bahwa imam besar yang sempurna adalah imam besar yang saleh, imam besar yang tanpa salah, imam besar yang tanpa noda, imam besar yang lebih tinggi daripada surga, daripada tingkat-tingkat surga. Imam besar yang berbeda dengan imam-imam besar yang lain. Dan imam besar seperti itulah yang kita perlukan, yang kita butuhkan, yaitu imam besar yang sempurna. Oleh sebab itu Allah memberikan imam besar yang sempurna menurut peraturan Melkisedek untuk menggantikan keimaman dari imam besar Harun dan keturunannya. Imam besar yang sempurna menurut peraturan Melkisedek untuk menggantikan keimaman dari suku Lewi. Karena keimaman dari Harun dan keturunannya atau dari suku Lewi adalah tidak sempurna. Di dalam Ibrani 7 ayat yang ke-11 dituliskan, ayat yang ke-11, karena itu andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Jadi karena keimaman dari orang-orang Lewi, dari keturunan Harun itu tidak sempurna, maka Tuhan memberikan imam besar yang sempurna menurut peraturan Melkisedek. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang kesempurnaan. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang tidak pernah salah. Tidak ada manusia yang tanpa noda. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Imam besar yang sempurna itu menurut peraturan Melkisedek, bukan menurut peraturan Harun.
bukan menurut peraturan hukum Taurat. Mengapa? Karena menurut peraturan hukum Taurat, seorang imam harus dari keturunan Harun. Seorang imam harus dari suku Lewi. Dan keimaman dari suku Lewi keturunan Harun itu tidak sempurna. Imam besar dari suku Lewi setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Jadi imam dari suku Lewi keturunan Harun tidak sempurna karena dia juga mempersembahkan korban untuk pengampunan dosanya, untuk menguduskan dirinya sendiri. Peraturan Melkisedek secara sejarah, Melkisedek sudah ada lebih dahulu daripada suku Lewi. Melkisedek adalah imam yang maha tinggi, yang memberkati Abraham jauh sebelum hukum Taurat diberikan kepada Musa. Di dalam Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang pertama dituliskan, sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan imam Allah yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Jadi Melkisedek sudah ada sebelum suku Lewi ada. Melkisedek ini imam yang maha tinggi, dia yang memberkati Abraham. Melkisedek bukan keturunan Israel. Dalam Ibrani 7 ayat yang ketiga dikatakan tentang Melkisedek, ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Jadi Melkisedek ini tidak bersilsilah, dia bukan keturunan Israel. Hidupnya kekal, itu Melkisedek. Dan itulah Tuhan, itulah Allah sendiri. Jadi imam besar yang sempurna itu ditetapkan menurut peraturan Allah. Menurut peraturan Melkisedek, bukan peraturan manusia. Melkisedek menjadi imam bukan berdasarkan hukum Taurat. Demikian juga imam besar yang sempurna, yaitu Yesus Kristus, menjadi imam besar bukan berdasarkan hukum Taurat. Karena kalau menurut hukum Taurat, seorang imam harus dari suku Lewi. Sedangkan Yesus Kristus dia bukan keturunan suku Lewi. Yesus Kristus dia adalah dari suku Yehuda. Dan Yesus Kristus menjadi imam besar yang sempurna, bukan menurut peraturan Taurat. Karena menurut Taurat, suku selain suku Lewi tidak bisa menjadi imam. Tetapi Yesus Kristus menjadi imam besar yang sempurna, imam besar yang agung menurut peraturan Melkisedek. Di dalam Ibrani 7 ayat 14 dikatakan, sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Jadi peraturan hukum Taurat yang diberikan pada Musa, seorang imam harus dari suku Lewi. Tetapi Yesus Kristus menjadi imam besar yang sempurna, bukan menurut peraturan Taurat, tetapi menurut peraturan Melkisedek. Keimaman Tuhan Yesus bukan berdasarkan peraturan yang dibuat oleh manusia, melainkan berdasarkan pada keilahian yang ada pada dirinya. Dalam ayat 16 dan 17, Ibrani 7 ayat 16 dan 17,
yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Yesus Kristus menjadi imam yang sempurna, imam besar yang sempurna, imam besar yang agung menurut peraturan Melkisedek. Pelajaran yang kita dapatkan, interpretasinya adalah imam besar yang sempurna itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Kalau imam besar keturunan Lewi setiap hari harus mempersembahkan korban, Yesus sebagai imam besar yang sempurna satu kali mempersembahkan korban untuk selama-lamanya, yaitu dirinya sendiri yang dikorbankan, dirinya sendiri yang menjadi korban. Aplikasinya dalam kehidupan kita, kalau Yesus Kristus adalah imam besar yang sempurna, Dia sudah mempersembahkan dirinya di atas kayu salib untuk menebus segala dosa kita, menebus dosa saya, menebus dosa Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Mari kita sebagai umat-umat Tuhan yang sudah ditebus, jangan kembali hidup di dalam dosa. Tetapi marilah kita hidup di dalam kebenaran, hidup taat kepada firman-Nya. Marilah kita menjadi umat-umat Tuhan yang setia beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus, yang adalah imam besar yang sempurna, imam besar yang agung. Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dialah sumber keselamatan kita. Dia yang layak kita sembah, kita puji, kita muliakan. Mari sebagai umat-umat Tuhan, kita beribadah hanya kepadanya, tetap setia, dan terus percaya, hidup menyenangkan hatinya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79. Kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih kemurahan-Mu, buat anugerah-Mu. Engkaulah imam besar yang sempurna. Engkau sudah mengorbankan diri-Mu untuk menyelamatkan kami, untuk menebus kami umat-umat-Mu. Kami mau terus beribadah hanya kepada Engkau. Kami mau hidup menyenangkan hati-Mu, karena Engkaulah sumber keselamatan kami dan tidak ada yang lain. Berkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Kami, keluarga GBD El Shaddai Magelang, akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setia-Mu. Sebab Engkau telah menilik sengsara kami, telah memperhatikan kesesakan jiwa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.